Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang teknologi sediaan semi-solid. Bahasan kali ini kita akan membahas bermacam-macam bentuk sediaan semi-solid. Saya share screen. Ya, kita akan mulai ke salep ya. Salep ya, atau sering kita menyebutnya sebagai unguenta ya. Tentu tidak asing lagi bentuk sediaan salep. Nah, bentuk sediaan salep ini adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Ya, salep ada yang salep kulit, ya ada salep mata. Nah, salep kulit atau skin, nama lainnya adalah skin ointment atau topical ointment atau sering disebut ointment sendiri, itu adalah salep kulit ya. Kemudian kalau salep mata itu nama lainnya adalah oculenta atau ophthalmic ointment atau eye ointment. Nah, komposisi salep itu terdiri dari bahan obat, kemudian dasar atau basis salep, kemudian bahan tambahan. Nah, bahan obat sendiri ada yang dia berbentuk padat, ada yang berbentuk kental, ada yang berbentuk cair. Bahan obat yang berbentuk padat contohnya adalah sulfur, ya, kemudian zinc oksid, kemudian asam salisilat, kamfer, mentol, ya. Bahan yang berbentuk cair, kental, ya, ada ikhtiol, ada perubalsam. Kemudian bahan obat yang berbentuk cair contohnya adalah liquida, liquor carbonic deterjen, levertran, kemudian minyak gonto-puro dan lain sebagainya. Nah, kecuali dinyatakan lain, salep yang mengandung obat keras atau narkotik itu kadar bahan obatnya adalah 10%. Kemudian sebagai dasar atau basis salep, ya, dasar salep umumnya tidak berkhasiat. Contohnya adalah vaselin, kemudian adeplane, kemudian sera, parafin, minyak-minyak lemak, kemudian PEG atau campurannya. Kecuali dinyatakan lain, sebagai dasar salep digunakan vaselin putih ya. Jadi kalau tidak ada pernyataan apa-apa, dia hanya basis gitu, maka yang dimaksud itu adalah vaselin putih. Nah, kemudian sebagai bahan tambahan dalam bentuk sediaan semi-solid, itu ada tadi bahan pengawet, pewarna, pengharum, antioksidan, pelembab, ya. Kemudian seperti yang disebutkan pada kuliah sebelumnya, ada bermacam-macam, ya. Nah, itu juga, ya. Jadi ada banyak bahan tambahan dalam pembuatan bentuk sediaan semi-solid. Nah, kemudian yang termasuk di dalam golongan salep itu sendiri gitu ya. Jadi salep itu sebenarnya isinya dia ada krim ya, ada pasta, kemudian ada serata, ada gel ya, ada emulgel, ada liniment ya, itu semuanya masuk di dalam golongan sediaan semi padat atau salep. Nah, kemudian kita ke macam-macam golongan dari salep. Yang pertama adalah krim. Ini adalah salep yang mengandung banyak air yang mudah diserap kulit ya. Jadi kandungan airnya itu sampai 60% kalau krim itu ya. Kemudian pasta, kalau pasta ini adalah salep yang mengandung banyak bahan padat atau serbuk ya, 50% atau lebih gitu ya. Jadi yang membedakan antara pasta dengan bentuk sediaan semi padat lainnya itu adalah kandungan bahan padatnya. Di dalam pasta itu kandungan bahan padatnya itu banyak ya, 50% atau lebih ya. Sehingga kadang-kadang dia bisa berupa suatu salep yang tebal, keras, tidak meleleh pada suhu badan, yang merupakan penutup atau pelindung bagian kulit yang baik ya. Kemudian
Di samping krim dan pasta ada juga serata ya. Serata karena dia itu bahan basisnya ada seranya, ya ada seranya, maka dia cenderung keras gitu ya. Hingga konsistensinya lebih keras lagi sehingga harus sedikit dipanasi bila akan dipakai. Kalau dia gel atau jelly, ini salep yang dia halus gitu ya, hampir cair gitu ya, kadang-kadang bisa dikocok gitu ya. Mengandung sedikit atau tanpa sera, terutama digunakan pada membran mukosa. Nah, kalau akan digunakan pada membran mukosa, misalnya selaput lendir hidung, mulut, mata ya, kemudian rektal ya, vagina itu lebih cocok memang bentuk sediaan gel. Sebagai dasar salep biasanya dipakai campuran sederhana dari minyak dan lemak yang titik leburnya rendah ya. Yang titik leburnya rendah ya, atau dia bisa juga digunakan musilaku dari amilum atau tragakan. Nah, kemudian berdasarkan daya penetrasinya ya dibagi menjadi 3, ada epidermic oin, ada endodermic oin, dan diadermic oin ya. Ini sudah kita pelajari pada awal ya pengantar bahwa epidermic oin itu adalah salep yang bekerja hanya pada permukaan kulit saja, di mana dia daya penetrasi terhadap kulit itu kecil atau bahkan tidak ada gitu ya. Ya, biasanya dia digunakan sebagai pelindung, astringen, kemudian antiseptik, bisa juga antimikroba gitu ya, untuk kosmetik, ya, itu adalah jenis-jenis epidermic oin. Dasar salepnya umumnya dipakai adalah Vaseline ya. Kemudian endodermic oin, ini salep yang bisa melepaskan bahan obatnya menembus ke dalam kulit tetapi tidak melewatinya ya. Ya, menembus tetapi tidak melewatinya, daya penetrasinya sedang ya. Jadi dia sampai pada lapisan kulit epidermis ya. Ya, lapisan kulit epidermis ya, biasanya ini digunakan untuk salep-salep analgetik, kemudian stimulan rangsangan setempat ya, bisa juga emolien. Dasar salep yang terbaik adalah minyak dari tumbuh-tumbuhan, lemak dari hewan, lemak dari alam. Kemudian diadermic oin ini adalah salep yang dia mampu untuk menembus atau melewati kulit dan memberikan efek ke dalam tubuh ya, daya penetrasinya kuat, dia mampu untuk mencapai sirkulasi sistemik ya. Seperti yang saya contohkan sebelumnya, contohnya adalah bentuk-bentuk sediaan transdermal. Nah, kemudian syarat salep dia harus bahan obatnya harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok ya. Kemudian dalam penyimpanan tidak boleh berbau tengik. Ya, pengujian homogenitas biasanya dilakukan dengan cara mengoleskan pada lapisan kaca atau bahan transparan lain yang cocok dan di situ harus menunjukkan susunan yang homogen. Tidak boleh ada butiran-butiran kasar. Kemudian penyimpanan salep itu harus disimpan dalam wadah yang tidak tembus cahaya dan tertutup baik ya. Nah, kemudian kita ke dasar atau basis salep ya. Basis salep itu ada 4 macam. Ada yang basis salep hidrokarbon, kemudian ada yang basis salep serat, kemudian ada basis salep tercuci dengan air, dan ada basis salep yang larut di dalam air. Nah, kita ke basis salep hidrokarbon atau dasar salep berlemak gitu ya. Nah, yang termasuk di dalam dasar salep hidrokarbon atau dasar salep berlemak ini adalah contohnya vaselin putih, vaselin kuning atau campurannya dengan sera alba, sera flava atau senyawa hidrokarbon lain yang cocok. Nah, sifat dari dasar salep hidrokarbon ini adalah bahwa dia hanya dapat menyerap air dalam jumlah yang kecil. Ya. Kontak obat dengan kulit itu akan berlangsung lama. Ya, maka biasanya hanya digunakan sebagai salep pelindung atau penutup.
Kemudian sukar dicuci dengan air karena tidak larut di dalam air dan tidak menjadi kering ya. Jadi contohnya ini tadi apa, vaselin gitu ya. Kalau kita oleskan di kulit ya dia karena sifatnya dia berlemak, maka dia di situ akan susah dicuci dengan air. Kalau dia susah dicuci dengan air, maka dia akan di situ lama, kontaknya lebih lama. Ya, kontak obat dengan kulit berlangsung lebih lama daripada basis yang dia sifatnya larut air, gitu ya. Kemudian tidak menjadikan kulit kering, gitu ya. Tidak menjadi kering dia. Kemudian dasar salep serap. Nah, dasar salep serap ini bedanya dengan dasar salep berlemak tadi adalah kemampuannya untuk menyerap air, gitu ya. Kemampuannya untuk menyerap air lebih banyak, ya. Dipakai bila diperlukan agar bahan obat dapat terserap lebih baik, ya. Jadi untuk dasar salep serap ini dia sifatnya adalah dapat menyerap sejumlah air dan membentuk emulsi tipe air dalam minyak. Ya, walaupun dia tidak larut air, ya, sukar dicuci dengan air, tapi dia mampu untuk menyerap sejumlah air, ya, lebih besar daripada salep dasar salep yang berlemak, gitu ya. Contohnya di sini adalah Adeplane, gitu ya. Jadi Adeplane itu mampu menyerap air sampai 200%, gitu ya. Nanti dia akan membentuk emulsi tipe air dalam minyak, gitu ya. Kemudian Unguentum Simplex, ya. Kemudian campuran kolesterol, stearol dan sera alba dan juga vaselin album. Ini memiliki kemampuan untuk menyerap air dalam jumlah yang lebih banyak daripada dasar salep berlemak, ya. Nah, ini tentu untuk obat-obatan yang dia itu berair gitu ya. Maka dasar salep serap ini tentu lebih cocok ya. Atau suatu obat yang dia larutnya di dalam air ya, kemudian akan dibuat menjadi bentuk sediaan semi padat. Nah, ini tentunya nanti bisa dilarutkan di dalam air dulu, kemudian baru ditambahkan basis salep yang tentu dipilih basis salep yang serap ini ya, yang mampu menyerap air. Nah, ini setiap dasar salep itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah, kemudian kita lihat gitu ya bahwa daya serap dari beberapa dasar salep ya, Adeplane ini mampu menyerap sampai 200% air, 200% dari bobotnya dia gitu ya. Kemudian kalau lanolin dia campuran antara Adeplane dan Aqua ini menjadi menurun karena dia sudah bercampur dengan air gitu ya. Kemudian di sini Vasin Flavum kita lihat ya sebagai basis salep lemak, ini kemampuan menyerap airnya cuma 3%. Ya, Vasin album 30% ya. Campurannya dengan sera alba, sera flava lebih banyak ya. Lebih punya kemampuan untuk menyerap air. Unguentum simplex 30%, Unguentum satilicum 117%. Nah, kemudian dasar salep yang digunakan kadang-kadang merupakan campuran dari bermacam-macam dari bahan dengan konsistensi yang berbeda gitu ya. Jadi seperti misalnya ini ada basis salep yang sifatnya padat seperti sera, parafin, sitaseum, asam stearat. Kemudian yang lembik misalnya vaselin, Adeplane. Kemudian ada basis yang sifatnya cair, misalnya parafin cair, minyak-minyak lemak. Nah, bila di antara campurannya terdapat lemak-lemak padat, maka harus diencerkan atau dilelehkan di atas penangas air bersama-sama dengan dasar salep yang lembik maupun yang cair hingga semuanya menjadi cair dan homogen. Campuran kemudian dipindah ke dalam mortir hangat dan diaduk sampai dingin. Bila di antara dasar salep kotor atau sering dijumpai pada sera, nih ya, sera, sitaseum, parafin padat, itu kadang-kadang dalam bahannya sendiri itu kadang-kadang dijumpai adanya kotoran gitu ya, maka harus disaring dengan kain kasa sewaktu dipindahkan ke dalam mortir.
Nah, untuk cadangan yang tertinggal pada penyaring maka masing-masing komponen dilebihkan 10%. Nah, kalau kebetulan dasar salepnya itu harus dibuat dengan pelelehan karena di situ ada padatannya, kemudian ada kotorannya, itu maka sebaiknya penimbangannya dilebihkan 10%. Sehingga kalau nanti karena bahan yang kotor itu ketika dipindah di dalam motif harus disaring dulu untuk memisahkan kotoran, maka untuk mengantisipasi yang tertinggal di dalam penyaringnya itu, maka kemudian dilebihkan 10% supaya tidak kurang. Lebih baik apabila bahan-bahan dasar salep dalam keadaan bersih sehingga tidak perlu menyaring, gitu ya. Kalau dia sudah bersih tidak perlu disaring, maka tidak perlu juga ditambah 10%. Nah, kemudian dasar salep yang ketiga adalah dasar salep tercuci dengan air. Nah, dasar salep tercuci dengan cair ini adalah contohnya krim emulsi tipe minyak dalam air. Nah, ini adalah krim-krim yang sering kita jumpai itu termasuk di dalam krim-krim seperti kosmetik ya. Itu yang sering kita jumpai dia masuk di dalam dasar salepnya itu adalah dasar salep yang tercuci dengan air. Ini contohnya adalah krim emulsi tipe MA. Sifatnya dia dapat diencerkan dengan air, mudah dicuci dengan air dari kulit dan pakaian ya. Karena dia adalah tipenya minyak dalam air, dia mengikuti sifat air ya. Mudah diencerkan, mudah dicuci gitu ya. Dasar salep krim emulsi tipe minyak dalam air umumnya dibuat dengan mereaksikan antara asam lemak suku tinggi, misalnya asam stearat, dengan suatu alkali, ya, suatu basa. Alkali ini bisa dia berupa alkali karbonas, natri karbonas, kali hidras, atau suatu alkali organik trietanolamin. Ya, sehingga terbentuk suatu sabun yang dapat mengemulsikan lemak-lemak dalam air yang cukup banyak ditambahkan dalam adonannya dan terbentuklah krim emulsi tipe MA ya. Jadi biasanya kalau dia itu krimnya dalam air itu biasanya formulanya itu merupakan campuran dari asam lemak suku tinggi seperti asam stearat dengan suatu basa ya. Basanya bisa berupa kali karbonas, natri karbonas ya atau bisa berupa basa organik trietanolamin direaksikan ya di atas penanas air pada suhu sekitar 70 derajat Celcius. Nah, itu di situ terjadi reaksi penyabunan gitu ya, terbentuklah sabun gitu ya yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak-lemak yang ada di situ gitu ya. Sehingga terbentuk krim. Nah, ini misalnya ya formula asam stearat, trietanolamin, adeplane, parafin cair dan aquades. Ini ya kita lihat ya. Ini ada lemaknya adalah asam stearat, kemudian adeplane, parafin cair. Nah, kemudian bagian basanya ada trietanolamin, nipagin dan air. Nah, ini nanti ya bagian lemaknya ini dipanaskan di dalam penangas air sampai meleleh semua. Kemudian nanti setelah meleleh, kemudian ditambahkan trietanolamin yang sudah dilarutkan dalam air panas, gitu ya. Nah, maka nanti asam stearat dan trietanolamin ini akan bereaksi, akan terjadi reaksi penyabunan, membentuk suatu sabun, ya. Sabunnya namanya trietanolamin stearat. Nah, trietanolamin stearat ini nanti dia akan mengemulsikan lemak-lemak seperti adeplane dan parafin cair ini sehingga nanti terbentuklah krim. Nah, ini ya cara pembuatannya. Nah, kemudian dasar salep yang larut di dalam air, soluble ointment base ya. Ini contohnya adalah PIG gitu ya. Ini adalah dasar salep yang larut di dalam air. Ya, karena dia merupakan dasar salep anhidros larut dalam air. Karena larut dalam air, maka dia mudah dicuci dengan air. Nah, biasanya yang masuk golongan ini adalah PIG ya, polyethylene glycol.
Nah, polyethylene glycol ini merupakan senyawa organik yang mempunyai gugusan etilen yang banyak ya. Etilen, etilen, etilen gitu ya, maka namanya menjadi polyethylene. Nah, gabungan dari etilen-etilen ini ya itu nanti akan mempunyai jumlah gugusan etilen yang berbeda-beda ya. Ya, yang menjadikan BM-nya nanti juga berbeda-beda. Dan konsistensinya juga nanti berbeda-beda. Ya. Maka PEG itu dibedakan satu sama lain dengan memberikan nomor di belakangnya sesuai dengan BM rata-rata ya. Jadi gini maksudnya gitu ya. Jadi misalnya ini PEG 1000. PEG 1000 itu adalah gabungan dari etilen glikol, etilen glikol, etilen glikol, etilen glikol ya, yang BM-nya ya, BM-nya itu 1000 gitu. Maka namanya PEG 1000. Ada PEG 1500, ini adalah gabungan etilen-etilen glikol yang lebih banyak lagi dibanding PEG 1000. Sehingga BM-nya itu 1500. Nah, kalau PEG 4000, ini gabungan etilen glikolnya lebih banyak lagi. Sehingga BM-nya itu mencapai 4000. Kalau PEG 6000, ini etilen glikolnya lebih banyak lagi sehingga BM-nya itu mencapai 6000. Nah, BM ya, BM yang gede ya, yang dia itu biasanya dituliskan di belakang nama PEG-nya itu, ternyata dia itu nanti akan menentukan konsistensi dan juga titik leburnya. Ya. Misalnya kita lihat PEG 1000 itu dia bentuk atau konsistensinya itu cenderung dia kental padat ya, seperti malam hewan. Ya, titik leburnya 38 ya. Kalau PEG 1500 ini dia lebih padat bentuknya antara vaselin dan sera. Ya, antara vaselin dan sera. Titik leburnya ya 38 sampai 46. Kalau dia PEG 400 ini seperti malam. PEG 4000 seperti malam. Jadi dia lebih keras lagi. Titik leburnya juga lebih tinggi. PEG 6000 lebih keras lagi. Ya, titik leburnya juga lebih tinggi lagi, gitu ya. Jadi PEG itu ada macam-macam konsistensi. Ada yang cair sampai ada yang padat ya. PEG 400, PEG 500 itu bentuknya dia cair. Ya, PEG 1000 itu sudah mulai cenderung ke kental padat. 1500 sudah mulai semi padat. 4000 itu sudah mulai padat. 6000 lebih padat lagi. Titik leburnya juga dia lebih tinggi gitu ya. Kemudian dalam perdagangan dikenal beberapa nama paten dari PEG yaitu Carbowac, Postonol, dan Sporol. PEG ini sifatnya larut di dalam air. Sebagai dasar salep ini dipakai campuran dari beberapa macam PEG untuk mendapatkan konsistensi yang dikehendaki ya. Jadi tidak pernah PEG itu digunakan tunggal. PEG itu biasanya digunakan dalam bentuk gabungan. Ya, ada yang misalnya PEG 400 dengan PEG 4000 misalnya ya untuk mendapatkan konsistensi yang sesuai gitu ya. Tidak pernah PEG 4000 sama 6000. Nah, itu nanti keras banget ya. Tapi biasanya digunakan gabungan dari PEG dengan bermacam-macam BM gitu ya untuk sampai akhirnya nanti mendapatkan konsistensi sediaan setengah padat sesuai dengan yang diinginkan. Nah, keuntungan PEG sebagai dasar salep ini adalah sifatnya dia tidak tengek, tidak rusak dalam simpanan, tidak terhidrolisa, tidak menolong tumbuhnya jamur, dapat melekat pada kulit dan mudah diratakan, tidak menimbulkan iritasi dan mudah dicuci dengan air. Nah, kerugiannya apa? PEG ini mempunyai beberapa kerugian. Di antaranya adalah dia bisa menimbulkan perubahan warna. Ya, bila dicampur beberapa obat berubah warnanya. Meskipun tidak mempengaruhi khasiatnya, bereaksi sedikit asam ya sehingga tidak bisa digunakan untuk obat yang dirusak oleh asam seperti penisilin. Dengan salisilat ya misalnya asam salisilat gitu ya terjadi pelelehan.
Nah, kemudian PEG dapat menyerap air kira-kira 3%. Jika ditambah air terus-menerus, adonannya menjadi sangat lunak. Agar dapat menyerap air dalam jumlah yang lebih banyak dan adonannya tetap baik, maka dapat ditambahkan ester asam lemak seperti setil alkohol kira-kira 5%. Kemudian salep dengan PEG dibuat dengan melelehkan campuran PEG di atas penanas air sampai meleleh dan dimasukkan ke dalam mortir, kemudian diaduk sampai dingin. Selanjutnya dicampurkan dengan bahan obatnya. Jika obatnya larut air, sebelumnya dilarutkan ke dalam air terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya ganti video ya, karena nanti tidak terlalu besar volumenya. Saya tutup dulu, kita lanjutkan ke video berikutnya.